Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tukang kayu, jumpa lagi bersama Tukang Kayu Channel. Bella sobat tukang kayu, hari ini saya akan memperkenalkan sesuatu. Ini dia. Ini adalah produk yang baru saja selesai kita kerjakan di workshop Tukang Kayu Channel. Ini adalah lemari pakaian. Lebarnya 1,9 meter dan tinggi 2,5 meter. Ini termasuk lemari dengan tipe full plafon. Jadi bagian atas itu langsung nempel ke plafon. Lemari ini sebenarnya ada dua buah yang ditumpuk menjadi satu. Jadi bagian atas itu sebenarnya terpisah dari bagian bawah. Tapi setelah selesai baru kita gabung dengan cara ditumpuk dan diperkuat dengan menggunakan tumpuk. Seperti apa bagian dalam dari lemari ini? Mari kita lihat. Oh ya sobat tukang kayu, lemari ini menggunakan pada bagian bawah pintu yang digunakan ada pintu tipe geser atau tipe sliding dengan relnya rel tanah, dan pada bagian atas pintu biasa buka ke samping menggunakan engsel. Itu bagian itu belum di setel, nanti sampai di lokasi pada saat pemasangan baru kita setel. Rencananya lemari ini hari ini akan kita antar ke lokasi, so sebentar lagi akan kita muat. Bagaimana sobat tukang kayu? Penasaran seperti apa proses dari pembuatan lemari ini dari mulai pemotongan bahan, penyiapan bahan sampai selesai? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Halo sobat-sobat tukang kayu. Sebelum kita mulai bekerja di tabel saw, kita lihat dulu desain dari lemari pakaian yang akan kita kerjakan ini. Tinggi dari lemari ini tinggi total sampai ke plafon, karena seperti yang saya bilang di awal, lemari ini tipe full plafon. Tingginya 2,56 meter atau 256 cm dan lebar 1,9 meter. Pintunya yang digunakan ada dua tipe. Pada bagian bawah ada dua buah pintu dengan tipe geser atau tipe sliding. Kemudian pintu bagian atas ada 4 buah, buka ke samping seperti biasa menggunakan engsel sendok slow motion. Untuk bagian handle kita menggunakan handle GP30. Yang ini adalah tipenya yang berpasir. Kemudian untuk edging pada bagian bawah saya menggunakan edging dari edging stainless EA19 SS. Untuk finishing permukaan
pintu dan bodi kabinet. Bodi kabinet menggunakan HPL dari Taco. Bodi kabinet menggunakan HPL dengan motif granit. Pintu bagian atas juga HPL dengan motif granit. Nah, untuk pintu bagian bawah menggunakan full cermin. Kemudian kalau kita lihat bagian dalam dari lemari ini, nah, seperti saya bilang di awal, lemari ini sebenarnya 2 buah yang digabung menjadi satu. Bagian atas tingginya 0,71 meter, lebar 1,9, bagian bawah 1,85 meter tingginya dan lebar 1,9 meter. Nah, terdapat 2 buah atau 2 ruangan untuk gantungan hanger. Yang tinggi itu adalah untuk hanger pakaian, biasanya untuk ibu-ibu pakaian yang panjang. Yang sebelahnya bisa untuk gantungan kemeja. Pada bagian bawah itu sebenarnya akan kita buat laci. Di sampingnya terdapat 3 buah embalan untuk penyimpanan pakaian. Oke, sahabat tukang kayu, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke proses pembuatannya di tabel saw. Selamat menyaksikan. Pekerjaan pertama yang kita lakukan adalah memotong multiplex sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan di dalam desain. Multiplex yang digunakan multiplex tebal 2,4 untuk bagian dinding kabinet paling samping, multiplex tebal 18 untuk bagian sekat-sekat ruang kabinet. Setelah selesai, kita lanjutkan dengan membuat rangka untuk bodi kabinet. Rangka yang pertama dibuat adalah bagian alas dari lemari ini. Permukaan alas menggunakan multiplex tebal 18. Mengapa 18? Karena nanti di sini akan dipasang rel untuk pintu sliding. Dan ini adalah pembuatan rangka penutup bagian atas. Membuat rangka bagian alas ini tidak cukup menggunakan atau dipaku dengan menggunakan paku tembak, tapi nanti akan kita perkuat menggunakan sekrup karena lemari ini cukup berat. Setelah selesai semua bagian-bagian dari bodi kabinet ini kita buat, selanjutnya kita masuk ke proses pemasangan HPL bagian sisi dalam kabinet lemari ini. Pemasangan HPL menggunakan lem kuning seperti biasa. Lem dipasang ke dua sisi, pada sisi HPL dan juga sisi kayu, permukaan kayu atau multiplex. HPL ditempel ke kayu, kita tunggu dulu sampai lemnya kering sekitar 90%. Jadi kalau kita kalkulasikan waktunya sekitar 5-10 menit. Pemasangan HPL seperti biasa, kita press menggunakan kain atau kayu yang telah dilapis dengan kain. Tapi harus hati-hati pada saat melakukan penekanan pada bagian pinggir supaya pinggir HPL tidak pecah. Setelah selesai bagian kelebihan HPL, kita potong atau kita bersihkan menggunakan mesin trimmer. Saya biasa untuk tahap 1 ini menggunakan mesin trimmer. Tapi kalau sisi sebelahnya sudah terpasang HPL, saya lebih suka menggunakan
kikir manual. Setelah proses pemasangan HPL bagian dalam ini selesai, selanjutnya nanti kita akan masuk ke proses assembly. Ini adalah bagian-bagian dari bodi kabinet yang telah kita lapis HPL bagian dalam. Karena hari sudah sore, kita lanjutkan prosesnya ke esokan harinya. Untuk sementara kita simpan dulu di sini. Bila sobat tukang kayu, kita masuk ke proses pemasangan rel pintu sliding. Bagian coakannya saya buat menggunakan mesin trimmer seukuran 0,8 cm sesuai dengan ukuran dari relnya. Kita masuk ke proses assembling. Sebelum kita sekrup, kita perkuat dulu menggunakan klem supaya dudukannya tidak lari atau setelannya tidak lari. Menggunakan sekrup hitam yang lebih kuat. Setelah selesai bagian samping, kita masuk ke bagian pembatas bagian tengah. Pemasangan juga menggunakan sekrup. Oke, telah selesai, coba kita berdirikan. Selanjutnya kita pasang bagian gantungan hanger. Saya tidak memasang menggunakan bracket yang biasa digunakan, jadi saya membuat langsung coakannya menggunakan mata bor di bodi kabinet. Selanjutnya kita akan buat potong-potong bagian ambalan. Ini sudah dilapis HPL satu sisi. Untuk bagian samping, karena belum diberi HPL, saya memasang ambalan menggunakan sekrup. Nanti baru terakhir ditutup HPL, jadi sekrupnya tidak kelihatan. Sekarang kita membuat penutup bagian belakang. Penutup bagian belakang saya menggunakan triplek melaminto warna atau triplek mica, orang juga bilang triplek mica. Selanjutnya setelah selesai bagian bawah, kita membuat kabinet bagian atas. Caranya sama dengan proses pembuatan kabinet bagian bawah tadi. Dan selama pembuatan harus kita kontrol bahwa dimensi lebarnya itu harus sama pada bagian atas dengan bagian bawah. Setelah selesai, nanti akan kita gabungkan antara kabinet atas ini dengan kabinet bawah, dan seperti inilah hasil akhirnya. Baiklah sobat tukang kayu, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi pada video pembuatan lemari pakaian dengan pintu sliding part 2. Terima kasih dan sampai jumpa.